Untuk yang mau beli Honda Astrea Grand, lo harus simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten hari ini gue akan ngebahas salah satu motor idola kaula muda juga yang saat ini banyak digemari kaula muda, yaitu Honda Astrea Grand. Sebelum lebih detail lagi gue bahas tentang Honda Astrea Grand ini, gue mau kasih tahu sedikit tentang sejarahnya Honda Astrea Grand ini. Astrea Grand ini dalam silsilahnya termasuk cicit dari Super Cup. Alasannya motor ini menjadi kelanjutan era setelah Super Cup Astrea 700, Astrea 800, dan Astrea Star, lalu Astrea Prima. Nah, soal performa nih Astrea Grand ini nggak usah diragukan lagi sekalipun cuma berbekal mesin 95 cc. Honda Astrea Grand ini masih kuat diajak naik turun jalan pegunungan tanpa masalah. Performa di jalan mendatar pun lumayan oke, karena masih kuat digeber sampai kecepatan 90-an km per jamnya. Wah, asik kan? Honda Astrea Grand pertama kali dirilis itu tahun 1991. Nah, keluaran pertama itu disebut Grand Bulus, karena bentuk lampu belakangnya itu cembung mirip banget sama kura-kura. Nah, terus 3 tahun kemudian, Federal Motor selaku agen pemegang merek kemudian merilis pembaharuan Astrea Grand, yaitu Astrea Grand yang modelnya sabit. Nah, jadi itu sejarah singkat motor Astrea Grand ini, friend. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, sekarang yang mau gue bahas itu tentang kelemahan dan kelebihan. Terus tips cara membeli motor Honda Astrea Grand. Dan gue juga akan menyebutkan harga pasaran. Tapi yang gue sebutin harga pasaran ini Jabodetabek ya, sekitaran Jakarta, Depok, Bekasi, sama Tangerang. Nah, mungkin kalau di kota-kota lain itu ya harganya juga pasti beda dan itu tergantung kondisi juga. Untuk kelemahan dan kelebihan dari motor Honda Astrea Grand ini, yang pertama dari kelemahan dulu ya. Kelemahannya itu kalau menurut gue dari Honda Astrea Grand ini itu ada di posisi sasis atau rangka tengah itu. Biasanya pasti kalau kita baru beli itu yang kita cek itu emang sasisnya itu, sasis tengahnya itu dia pasti udah agak retak. Emang itu harus dilas lagi. Kalau gue sih motor itu masih bagus atau enggak pasti akan gue las lagi kalau gue mau restorasi. Karena emang penyakitnya rata-rata Honda Grand itu penyakitnya di situ di di sasis tengah atau biasanya orang nyebut itu patah pinggang. Untuk solusinya sih ya udah kita bawa aja ke tukang las. Tukang las itu biasanya udah ngerti. Kalau kita bawa motor yang udah posisi patah pinggang itu udah pasti itu nggak asal langsung gilas aja ya, itu kan dia kan belah gitu kan, belah retak antara sambungan rangka tengah sama belakang itu harus dimasukin pipa dulu. Biasanya tukang las itu udah paham gitu, karena itu akan lebih kuat. Kalau misalkan kita tembak langsung kita las, itu motor nggak akan kuat, pasti kita pakai lagi nanti akan patah juga. Terus yang kedua itu dari tromol. Untuk pengereman depan ya emang sih motor klasik itu identiknya emang dengan tromol ya untuk pengeremannya. Cuma kalau di CC 100 masuk CC 100 ini kalau menurut gue sih lebih bagus itu udah cakram. Itu menurut gue ya. Persepsi sih masing-masing. Kalau lo emang menurut lo itu nggak kelemahan ya nggak apa-apa gitu. Ini menurut gue aja gitu, dengan CC 100 kalau gue sih minimal itu udah cakram untuk pengereman, karena bahaya banget kalau tromol. Karena tromol kan emang ya pasti ngerti lah, anak-anak motor klasik udah pasti ngerasain kan rem tromol itu bagaimana, kan nggak bisa langsung berhenti. Terus yang ketiga itu dari body itu dia mudah getar gitu. Kalau misalkan kita udah bongkar nih body, nanti kita pasang lagi pasti itu nggak akan plek 100% ya, pasti ada aja kekendorannya. Jadi kalau kita pakai dalam kondisi kebut itu motor akan bergetar gitu. Itu kelemahan menurut gua. Terus untuk kelebihan, namanya ada
kelemahan pasti ada kelebihan ya. Kelebihannya ini yang pertama pasti orang-orang tahu itu bensinnya irit banget. Nah, karena saking iritnya itu jadi musuhnya pom bensin ya. Jadi pengelola pom bensin itu sebel banget sama nih motor karena jarang banget mampir ke pom bensin. Karena saking iritnya itu dia. Itu bensinnya itu kalau nggak salah sekitar 1 banding 55 kilometer. Jadi 1 liter bensin itu bisa menempuh jarak sekitar 55 kilometer. Terus kelebihan yang kedua itu menurut gue dari kaki-kaki. Kaki-kaki itu shockbreaker ya. Shockbreakernya itu depan belakang dia empuk banget gitu. Ditambah joknya lagi yang tebal dan rata gitu. Jadi eh, driver atau pengemudi motornya itu sama yang dibonceng gitu jadi sama-sama nyaman gitu walaupun kita mau jalan jauh atau touring jauh gitu pasti yang bawa motor Grand sama yang dibonceng itu nyaman banget dengan posisinya karena joknya itu tinggi dan rata gitu. Itu sih yang udah gue rasain ya. Lanjut kelebihan yang ketiga menurut gue dari Honda Grand itu spare partnya itu gampang. Istilah kata ya mau cari spare partnya di warteg juga ada gitu. Jadi di mana-mana itu spare partnya banyak gitu untuk Honda Astrea Grand ini. Sampai saat ini sih gue bilang banyak. Walaupun apa namanya banyak peminatnya, ya paling minusnya dari penjual-penjual itu naikin harga untuk dari spare partnya Honda Grand ini gitu. Untuk yang original ya. Tapi kalau mau pakai yang biasa pun ada. Contoh kalau dari mesin itu kita pakai NPP juga kalau menurut gue sih udah lumayan bagus ya. Masih agak sebanding lah sama orinya gitu kan. Itu untuk part yang nggak originalnya. Nah, jadi 3 kelebihan dari motor Honda Astrea Grand ini menurut gua itu. Terus kita lanjut masuk ke harga pasaran. Nah, harga pasaran Honda Grand untuk saat ini ya, ini tahun 2021. Dan ini menurut analisa gua. Nah, rata-rata itu Honda Grand itu harganya itu mulai dari 3 jutaan sampai belasan juta. Nah, itu semua tergantung kondisi. Kalau misalkan lo mau yang harga 3 juta atau 3,5 itu pasti kondisinya bahan, bisa dibilang bahan gitu ya. Bahan itu ya kayak surat-surat mati, terus banyak yang dirubah dari motor itu, termasuk catnya juga, itu menurut gua. Ya kalau misalkan punya budget sedikit lebih gitu 6 juta atau 8 juta itu bisa dapet yang bisa dibilang udah mulus lah, udah restorasi, udah sedikit restorasi gitu, udah layak pakai gitu, itu 6 juta sampai 8 juta dan ada juga sampai yang belasan juta. Itu tergantung restorasinya atau tingkat keorisinilannya atau dia itu motornya bulus tapi udah direstorasi atau masih orisinil dan warna juga itu pengaruh. Itu menurut gua harganya itu bisa di atas 8 juta menurut gua ya, dan itu biasanya yang beli motor itu kolektor gitu, seneng sama yang warnanya beda atau jenisnya beda dan motor kondisinya juga masih full original. Ya kalau untuk masalah harga ya menurut gua seperti itu. Ya kalau lo mau harganya 3 juta atau 4 juta ya kalau menurut gue sih sedikit bahan lah ya. Lo masih beresin yang kurang-kurangnya itu dan itu budgetnya juga pasti kan beresin itu perlu modal gitu. Akhirnya jatuhnya ya segitu-segitu juga bisa sampai 5 juta, bisa sampai 6 juta atau bahkan lebih gitu. Nah, itu menurut harga pasaran menurut gua di tahun 2021 ini. Dan yang terakhir ini gue akan kasih tips cara memilih motor atau membeli motor Astrea Grand ini menurut gua. Sekali lagi menurut gua ya, kalau lo nggak sependapat ya monggo silakan, lo mau komen di bawah kek silakan, pokoknya lo nggak berpendapat silakan. Ini menurut gua yang udah gua lakuin, bisa dibilang itu pengalaman gua waktu gua beli motor ini gitu. Tipsnya yang pertama itu yang gue cek pasti di frame dulu dia keropos atau enggak. Biasanya yang gue cek itu seperti yang gue bahas tadi, gue pasti akan ngecek di posisi bagian tengah dan bagian belakang gitu. Itu posisinya dia keropos atau enggak. Bagian tengah solusinya sih udah ada emang di las itu, terus bagian belakang itu penyakit Grand ini emang biasanya di di spakbor belakang atau di atas roda ya, di atas ban itu udah pasti biasanya karena ya wajar sih motor udah puluhan tahun ya, orang mungkin pakai yang dulu juga nggak selamanya di habis hujan itu dia cuci motor. Kalau habis hujan nggak dipakai nggak dicuci itu kan bakalan ada kotoran di bawah spakbornya itu ya. Nah itu yang mengakibatkan
dia jadi keropos. Solusinya sih ada, tetap dilas gitu. Nah, karena kenapa gue cek itu dulu? Karena gue cek itu nanti bisa jadi patokan buat penawaran kita gitu. Bukannya kita pengen banget wah ngejatuhin ini motor, enggak. Jadi penawaran ini juga sesuai gitu sama yang gue lihat gitu. Misalkan keropos ini, nah kira-kira gue bakal habisin budget berapa nih buat ngelasnya gitu, buat patokan harganya di situ. Nah nanti itu bisa dikurangin di akhir. Jadi gue hitung-hitungan dulu rangkanya keropos apa enggak gitu. Negonya juga enggak nego gila-gila banget. Tetap lihat kondisi motor sama surat-surat. Oh iya, selain keropos itu juga kalau lebih bagus lagi sih emang kalau niat banget ya, itu lo cek frame-nya itu pakai tarik benang. Jadi kita tarik dari depan itu ke belakang, itu frame-nya masih lurus apa enggak. Tapi kalaupun enggak lurus ya wajar karena motor tua gitu, bukan motor baru kan. Itu yang gue cek biasanya. Nah terus untuk selanjutnya gue akan ngecek bagian kaki-kaki. Bagian kaki-kaki ini yang gue cek pertama itu klaher ya, klaher roda-roda. Dicek aja itu rodanya kita standar tengah ya, kita standar tengah. Posisi motor diangkat dikit kita oglekin aja roda depannya atau roda belakangnya. Itu dia goyang nggak? Kalau goyang kemungkinan kita akan ganti kelahar. Kelahar roda ya, kelahar rodanya. Nah itu untuk di bagian roda, terus cek peleknya kira-kira masih layak pakai apa enggak gitu. Bahannya masih layak pakai apa enggak. Nah, terus selain itu kaki-kaki juga yang kita cek itu di shock breaker. Shock breaker depan kita cek itu sealnya bocor apa enggak, as shock breakernya itu parah apa enggak gitu. Dan kalau misalkan bocor kita lihat itu bocor masih bisa ganti karet seal atau emang harus sudah diganti asnya. Kalau misalkan udah bareta dalam sih itu mending diganti asnya aja. Nah, itu kita masuk ke perhitungkan juga gitu. Nantinya akan cocok apa enggak sama budget yang akan kita beli ini motor. Tahap berikutnya yang gue cek itu catnya, cat dari motornya. Ini catnya, motornya kira-kira masih dipertahankan apa enggak gitu. Maksudnya kalau cat orisinil sih biasanya gue pertahanin orisinil, paling gue pernis lagi biar lebih rada bening gitu. Tapi kalau misalkan catnya udah jelek, ya ini body bisa jadi kepake dicat ulang atau gue beli baru gitu. Karena kadang-kadang juga body-bodinya ini kan udah ada yang retak gitu, dia masih bisa dijahit atau enggak, diakalin apa enggak gitu kan. Nah untuk dari body-body itu sih yang gue lihat dulu, itu masuk ke perhitungan juga nanti untuk biaya kedepannya berapa, jadi kita bisa masukin ke negosiasinya di motor itu. Terus untuk selanjutnya di bagian mesin. Bagian mesin itu ya yang pertama sih udah pasti rembes apa enggak ya. Kalau rembes apa enggak udah pasti kita kan ganti packing. Terus motor halus apa enggak, maksudnya kasar apa enggak gitu. Terus ada masalah di dalam apa enggak, entah keteng, entah klep, entah stang seher, entah itu seher, itu kita cek dulu motor ini kira-kira gimana, sama kita cek jalan gitu. Nanti ada kekurangannya apaan. Tapi sekali lagi sesuai budget. Kalau emang budgetnya minim, ya budget 3 juta atau 2,5, tapi mau motor mesinnya halus ya nggak mungkin lah. Ya kalau budget 2,5 atau 3 juta itu ya dapat motor yang seperti itu gue bilang wajar gitu. Ya sedikit-sedikit lah beresin mesinnya, packing, ya menurut gue sih nggak terlalu mahal gitu untuk spare partnya Honda Astrea Grand ini. Nah itu pengecekan dari untuk mesin-mesin. Nah kalau misalkan udah cocok semuanya, motor udah deal nih harganya. Biasanya gue kalau beli motor itu, kalau gue udah deal, walaupun orangnya udah bilang motor udah diganti oli mas, olinya masih baru, tetap aja gue sampai rumah itu gue bakalan ganti oli lagi gitu. Kalau misalkan motor emang udah tinggal pakai aja. Nah itu kurang lebihnya untuk kita mau beli motor Honda Astrea Grand. Nah itu menurut gue ya, menurut versi gue. Kalau menurut versi lo silakan gimana ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, silakan tambahin aja di kolom komen biar nanti yang mau beli motor itu bisa cek juga di kolom komen ini atau kekurangannya ada lagi tuh, ternyata ini mungkin belum gue jelasin secara detail gitu ya. Oke, terima kasih udah menonton. Nanti kedepannya gue akan bahas lagi kurang lebih semua motor lah, rata-rata yang dulu udah pernah gue beli juga gue bahas, atau motor yang belum pernah gue beli tapi temen gue pernah beli gitu, gue akan tanya gitu kira-kira kekurangannya motor ini, kelebihannya apa gitu. Nanti gue akan bahas di channel Roda Lama ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalau lo suka silakan di like aja gratis, tinggal tekan tombol jempol di situ untuk membantu up video ini juga.
Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Itu kalau lu suka, kalau lu nggak suka nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Yang penting tonton aja, share aja walaupun lu nggak subscribe ya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Gua Cemeril pamit. Salam roda lama.